Bang Leon Izin nih. Bang Leon. Bang Leon. Masih di Ayo Bang. ada. Ini sebenarnya awal narasi dari itu Bang Leon. Jadi dia semua ini rame-rame kesepakatan. Ini terus yang dinarasikan nih awal-awal Bang Leon. Ya sebenarnya teman-teman, it kan salah satu yang mereka jadikan rujukan itu kan ada kalau nggak salah nama akunnya itu netizen Cendol. Dia bilang kalau sudah ada kesepakatan maka di situ penerimaan uangnya sah. Nah ini yang nggak dipahami oleh mereka bahwa kesepakatan itu meskipun sudah ada namanya kesepakatan yang dibuat karena paksaan. Makanya di dalam istilah kesepakatan itu ada yang disebut dengan cacat kehendak. Nah, di dalam kasusnya RG dan Nikita Mirzani ini, di dalam persidangan, RG itu kan sudah mengakui ini ada kesepakatan, tetapi kesepakatan yang dibuat di bawah tekanan. Artinya apa? Reza Gledis di sini mendalilkan, menerangkan bahwa dia membuat kesepakatan itu atas dasar adanya cacat kehendak. Nah, karena ada cacat kehendak di sini, maka disitulah proses pidananya masuk. Ada perjanjian yang dibuat yang tidak memenuhi syarat subjektif. 1320 BW itu kan harus dipenuhi empat-empatnya. Syarat pertama dan kedua itu syarat subjektif, syarat ketiga dan keempat itu syarat objektif. Nah, di dalam Nikita Mirzani ini, Reza Gledis sebagai saksi korban menerangkan ada cacat kehendak, sehingga syarat subjektifnya tidak terpenuhi. Nah, disitulah proses pidananya ada. Dengan demikian, dengan adanya kesepakatan yang dibuat karena paksaan itu, itulah pintu masuknya Undang-Undang ITE pasal 27 itu dengan pasal 369. Kalau nanti penuntut umum itu bisa membuktikan dan hakim sependapat bahwa ini ada cacat kehendak karena ada pemaksaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Undang-Undang ITE itu nanti maupun pasal 369, maka uang 4 miliar itulah yang disebut sebagai uang hasil kejahatan atau uang hasil predikat crime. Nah, karena sudah terbukti ada predikat crime, maka di situ ada TPPU. Dia masuk. Dengar. Gitu loh. Jadi, kalau kemarin di dalam eksepsinya itu disebut bahwa Undang-Undang ITE itu bukan predikat crime-nya TPPU, itu argumentasi yang keliru. Karena baca pasal 2 itu nggak secara lengkap. Karena di dalam pasal 2 ayat 1 huruf Z-nya itu disebutkan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Nah, dakwaan ke-1 atau dakwaan kedua itu kan diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Maka dia masuk kategori predikat crime dari TPPU. Sesimpel itu. Jadi nggak salah kalau kemarin ahli dari PPATK itu menyatakan bahwa pentransferan pembayaran secara tunai dan pentransferan ke rekening pihak ketiga itu sebagai modus dalam TPPU. Ya memang iya, itu sudah ada kok. Teman-teman tinggal akses. PPATK itu selalu update tipologi tindak pidana pencucian uang. Nah, menggunakan rekening pihak ketiga itu adalah tipologi pencucian uang yang sudah ada sejak lama. Itu bukan modus baru sebenarnya. Gitu loh. Dan di dalam persidangan sebenarnya ada bentuk TPPU lain yang dilakukan yang diduga sebagai transaksi mencurigakan, yaitu menggunakan rekening mbak di rumah untuk menerima 350 juta ya. Iya, 350 juta. Nah, itu sebenarnya secara kalau kita ngomongin transaksi mencurigakan itu masuk. Karena siapa? Si mbak itu rekeningnya saya yakin nggak terbiasa dengan transaksi itu. Tidak sesuai dengan profilnya dia. Betul. Ya, makanya itu ya, makanya terdetek. Jangankan dia ya, maksudnya ini mohon maaf nih ya, Bang. Kita yang kayak saya lah gitu. Itu kalau misalnya misalnya saya dapat keuntungan nih dari company saya masuk ke rekening saya, itu saya juga alert loh. Yang halal aja di apa namanya? Yang halal pun kan pasti ada, ini kata orang bang saya ya, saya nggak tahu ada tandanya apa, itu kan harus dilaporin pajak nantinya. Apalagi yang begitu tiba-tiba datang dari mana nggak tahu. Betul, sebenarnya ini si developernya ini juga bisa beresiko dia ini. Karena apa? Di dalam undang-undang TPPU maupun PP pelaksanaan pihak pelapor itu, developer itu termasuk pihak yang diwajibkan
untuk melaporkan jika ada transaksi di atas 500 juta. Nah, di dalam kasus ini kan, kalau kemarin kan developer kan nggak ada dia memberitahukan soal transaksi di atas 500 juta itu. Ya. Dikasih pencerahan hukum gratis sama orang yang kompeten, menguasai ilmunya, dibilang abal-abal. Dikasih pencerahan hukum yang A1, ditelan mentah-mentah itu, Pak Leo. Kan aneh mereka. Gak apa-apa Bu Ani, kemarin aja saya kasih tahu kok, kasih Abil suruh kalau mau ahli TPPU minimal Yenti Ganarsi, Bu Yenti Ganarsi atau Hussein. Tapi yang pasti kalau ngundang beliau berdua itu salah satunya mahal. Makanya ini awalnya berawal dari framing yang dilakukan oleh nggak tahu ya ini dari pihak siapa, cuman gua bisa memastikan dari pendapat gue ini, gue pernah melihat VT dari Bang Fahmi menyatakan bahwa pasal pencemaran, bahwa pasal pemerasan itu katanya sudah dihilangkan, diganti pasal pencemaran nama baik. Ini sebenarnya juga salah satu hal yang sebenarnya bisa ditangkap loh, dicerna nih sama masyarakat kita. Dan sering banget itu awal-awal tuh nggak ada, pemerasan sudah hilang, pemerasan sudah hilang. Nah, ini balik lagi nih sebenarnya hal itu kan harus dipertanggungjawabkan oleh Bang Fahmi pada saat itu. Karena semua praktisi hukum, ya mungkin nanti Bang Leon atau Bang Mr. J mau menambahkan atau siapapun yang ada di sini, intinya kalau di dalam pasal 369 itu juga sama dengan pasal yang sama, pasal pemerasan, cuman ancamannya berbeda. Itu yang dilakukan framing dari awal. Akhirnya suatu menciptakan ini sifatnya bukan lagi objektif, melihat dari suatu kebenaran. Nah, kenapa bisa dibilang kebenaran? Coba kalian cek di dalam putusan Mahkamah Agung, kalian searching di sana, ketik pasal 369 ayat 1, itu semua nanti keluar bahwa putusan itu, bahwa nanti hakim memutus telah terpenuhi serasa dan meyakinkan melakukan satu tindak pidana pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia milik orang lain. Itu bunyinya. Jadi itu adalah pasal pemerasan juga. Seolah-olah ini pemerasannya hilang, nggak ada lagi. Ternyata cuma yang dicemarkan oleh nama baik. Kan kayak gitu semuanya berawal juga. Tapi kalian nggak mau cari tahu tuh. Akhirnya tuh timbul nih kita nih satu-satu nih, datanglah semuanya datang. Akhirnya kita berkumpul nih, menamakan diri kita lah grup radikal kebenaran. Profesor siapa yang Itu mengatakan? terang. Iya. Saya cari referensi tuh pasal 369 ini pasal pemerasan apa bukan. Ternyata saya menemukan 5 profesor guru besar di universitas lah mengatakan bahwasannya memang 369 ini termasuk pasal pemerasan. Artinya segampang itu kita mencari kebenaran. Lalu ditambah lagi hoax tuduhan bahwasanya jaksa tidak boleh netral gitu kan. Kita cari tahu, tugas JPU itu ternyata menuntut. Dari kata penuntut aja artinya berarti memang tidak netral pada saat penyidangan karena dia ada di pihak korban gitu kan. Terus ada lagi JPU itu tidak boleh memvideokan. Saya cari tahu juga apakah setelah persidangan JPU itu boleh memvideokan. Tidak ada larangannya ternyata. Apalagi pada saat itu ada keributan. Saya cari tuh referensinya, tidak ada tuh yang bisa melarang kalau JPU itu tidak boleh merekam. Gitu loh. Banyak lah yang sebenarnya yang selama ini mereka bengkokkan, segampang itu kita cari kebenaran. Ada lagi masalah mau somasi BCA. Saya cari tahu apakah penyidik itu boleh meminta rekening koran terdakwa tanpa izin. Boleh, ternyata ada pasalnya, pasal 41 itu pengecualian ini pasal 40. Itu saya cari tahu dan segampang itu kita nyari taunya. Ini namanya netizen cerdas ini. Gampang banget. Berhasil kita Bang Leon.
Bang Leon berhasil tuh Bang Leon. Ya tujuannya kan memang itu Mr. J, kita memberikan pengetahuan, memberikan edukasi. Jadi kalau dibilang terlepas dari tugas jaksa itu menuntut Bang Terang, kalau nanti dibaca satu persatu ketentuan di dalam KUHP itu, kita akan menemukan kok bahwa memang jaksa itu harus melindungi kepentingan dari si korban. Nanti teman-teman baca pasal 98 KUHP. Di dalam pasal 98 KUHP itu mengatur tentang penggabungan tuntutan ganti rugi. Jadi kalau si korban itu, contoh nih Reza Gladys di sini kan ada duit 600 tuh yang nggak tahu kemana. Dia mau minta supaya 600 juta itu dijadikan sebagai tuntutan ganti kerugian. Itu boleh berdasarkan pasal 98. Jadi nanti Reza Gladys minta kepada penuntut umum supaya dalam tuntutan pidananya sekaligus diajukan tuntutan ganti kerugian atas 600 jutanya. Itu ada ketentuan hukumnya pasal 98. Jadi kalau dibilang jaksa itu harus netral, ya enggak. Kalau jaksa itu netral, dia mau kalau pemahamannya jaksa harus netral, berarti dia nggak boleh ngajukan bukti dong. Diam aja, dia bengong. Ya nggak akan ada persidangan kalau begitu. Begitu Mr. Z. Mantap teman-teman. Jadi Pak Leon, saya nggak salah kalau bilang JPU itu ada di pihak korban kan? Ya memang nggak salah. Jadi gini teman-teman, ada perbedaan antara perkara perdata dan perkara pidana. Kalau perkara perdata itu kan langsung berhadapan-hadapan para pihak. Contoh nih kalau ini seandainya contoh kayak gugatan non prestasi lah. Nikita Mirzaninya kan langsung berhadapan-hadapan dengan Reza Gladys. Nah kalau perkara pidana itu enggak. Kalau perkara pidana itu yang yang jadi lawannya si terdakwa dan penasihat hukum itu ya penuntut umum. Sedangkan yang menjadi korban itu dia hanya menjadi saksi. Maka yang harus memastikan hak-haknya si korban itu terpenuhi ya penuntut umum selaku yang mewakili dia. Gitu loh. Karena di saat saya bicara bahwa JPU itu ada di posisi posisi pelapor. Nah, ada kata satu orang itu bilang, katanya ini ibu-ibu rumah tangga yang tidak tahu hukum, ada jaksa di pihak pelapor. Nah, aku diketawain dah. Sepengetahuan saya itu jaksa adalah petugas dari negara yang sedang melayani masyarakatnya, yang melaporkan kasusnya agar mendapatkan keadilan. Maka dari itu saya bilang bahwa jaksa itu ada di posisi pelapor. Tapi diketawakan, katanya ibu-ibu yang tidak tahu hukum, jangan bicara hukum gitu, Pak Leon. Bukti lagi. Bahkan hakim itu harus memperhatikan kepentingannya si korban. Nanti teman-teman, mulai tahun 2026 itu berlaku KUHP baru. Nanti teman-teman lihat, baca di pasal 54. Pasal 54 itu mengatur bahwa dalam pemidanaan itu wajib mempertimbangkan salah satunya itu adalah pemaafan dari korban. Artinya apa? Si korban itu betul-betul dipertimbangkan dan dilihat dalam perkara pidana. Gitu loh. Tapi kalau dibilang si pelapor itu hak jaksa memihak pelapor itu salah ya. Letak kesalahannya di mana? Kecuali kalau si pelapornya udah kamu tuntut maksimal nih saya kasih duit. Nah, itu baru salah. Letak kesalahannya di konsleting kepala, Bang Leon. Tahu nggak pendapatnya Bang Emran tadi malam, Bang Leon? Aku tertidur, Mr. Z. Minta maaf. Tunggu dulu, ya. Pendapatnya itu orang-orang semacam itu harus diberikan tempat karantina khusus. Aduh, sudah saking sulitnya dia. Ini ketawa terlambat. Saking sulitnya dikasih tahu, ya sudahlah kalau begitu. Kita berikan tempat karantina khusus. Tapi kemarin Bang Raffi kita penyanyi tuh disuruh bawa profesornya berdebat sama dia semuanya katanya. Betul. Mr. Z, Ada Pak Leon, Profesor Impran sudah dibawa tuh. Enggak, dia Gaya
Kayak Enggak, nama saya kemarin nggak ada disebut. yang ada Profesor Emran yang disebut. Mr. Z. dan dia bilang nggak ada Hanya otak. dokter aja belum gitu. Siapa? Kenapa? Ke Prof. Emran. Dokter aja belum. Profesor Imran. Oke, semuanya saya turun dulu, mandi dulu, makan dulu baru mandi. Itu semuanya terima kasih. Selamat beristirahat. Jumpa lagi nanti.